Kita lanjutkan belajar tentang dinamika gerak. Kita lihat dari soal, perhatikan gambar berikut. Dua balok dengan massa masing-masing M1 2 kg, M2 3 kg diletakkan berhimpitan pada bidang miring yang membentuk sudut alfa sama dengan 37 derajat terhadap bidang datar seperti gambar di atas. Kedua balok kemudian bergerak menuruni bidang miring dengan koefisien gesek kinetik antara bidang miring dengan masing-masing balok 0,3 dan 0,2. Artinya koefisien gesek untuk benda pertama 0,3 dan 0,2 untuk benda kedua. Tentukan besar gaya kontak antara M1 dan M2. Kita geser dulu ke sini gambarnya, kemudian bendanya kita pisahkan dulu supaya bisa kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada kedua benda ini. Untuk benda pertama yaitu ada beratnya W1 dengan membentuk sudut, kita katakan ini tadi 37 sama sudutnya di sini. Di samping sudut kita gunakan W1 cos 37. Sedangkan gaya yang menyebabkan benda meluncur adalah yang ini W sin 37 dan gaya normal tegak lurus bidang ini kita sebut sebagai gaya normal 1. Gaya geseknya melawan gerakan benda karena dia meluncur ke bawah, maka gaya gesek arahnya ke atas kita sebut sebagai F gesek 1. Untuk benda kedua, gaya beratnya adalah W2, kita uraikan gayanya dengan sudut sama 37, maka yang ini W cos 37 dan arah yang sejajar bidang ini yang menyebabkan benda meluncur disebut dengan W sin 37. Dengan gaya normal kita katakan sebagai N2. Arah gaya gesek yang bekerja melawan gerakan benda kita sebut sebagai F gesek 2. Gaya-gaya yang bekerja di sini telah kita lukiskan. Selanjutnya kita lihat untuk gaya gesek masing-masing F gesek 1 dan F gesek 2. Kita cari dulu gaya gesek 1. F gesek 1 sama dengan koefisien gesek 1 dikali gaya normal 1. Gaya normal 1 ini sama dengan W1 cos 37. Jadi kalau kita masukkan mu 1 mg, yang ini W mg cos 37. Kita masukkan nilainya, koefisien gesek 1 tadi 0,3 dikali masanya 2 untuk yang pertama, dikali dengan G10 cos 37 0,8. Kalau kita kalikan ini hasilnya adalah 4,8 Newton. F gesek 1 sudah, sekarang F gesek 2 sama dengan cara yang pertama tadi di atas. N2 itu sama dengan W2 cos 37. Kita masukkan nilainya 0,2 dikali dengan masanya 3. Dari soal M2 itu 3 kali G10 kali cos 37 0,8, hasilnya 4,8 Newton juga, sama untuk gaya gesek 1 dan gaya gesek 2. Kemudian berat masing-masing W1 dan W2 kita buat dulu di sini. W1 itu M1 dikali G, kita masukkan M1 itu 2 dikali 10, hasilnya sama dengan 20. W2 sama dengan M2 dikali G, kita masukkan masanya 3 dikali 10, 30 Newton. Jadi udah kita peroleh semua. Sekarang kita lihat yang mempengaruhi benda ini jatuh karena dia saling dorong, maka gaya ke bawah ada 2, W sin 37 dan W2 sin 37 searah. Yang berlawanan gaya gesek 1 dan gaya gesek 2. Jadi bisa kita tuliskan jumlah semua gaya. Kalau searah dijumlahkan berlawanan dikurangi sama dengan M dikali A sesuai hukum kedua Newton. Yang W1 sin 37 tadi arahnya ke bawah, W2 sin 37 juga ke bawah, sedangkan gaya gesek arahnya masing-masing ke atas. Sama dengan jumlah massa kedua benda M1 tambah M2 dikali A. Oke, kita masukkan nilainya. W1 tadi 20, W2 tadi sama dengan 30. Kita masukkan 20 kali sin 37 0,6, 30. Berarti yang kedua ini 30 kali sin 37 0,6. Gaya gesek 1 tadi 4,8. Gaya gesek 2 juga 4,8. Sama dengan massa 1 2, massa yang kedua 3. Kita kalikan masing-masing. 20 kali 0,6 12, 30 kali 0,6 18. Dikurang 48 dikurang 48 sama dengan 2 ditambah 3 dikali A. Kalau kita totalkan ini 12 tambah 18 30, 4,8
dengan 4,8 berarti dikurang 9,6. 2 ditambah 3, 5. Jadi bisa kita buat. Kita pindahkan ke arah kanan, maka hasilnya 20. 30 dikurang 9,6, 20,4 sama dengan 5A. Kita geser. A sama dengan 20,4 per 5 sama dengan 4,08. Itulah percepatan kedua benda ini. Yang ditanya tentukan besar gaya kontak antara M1 dan M2. Gaya kontak itu berarti berada di titik ini. Untuk M2 dia akan melawan ke atas, tetapi untuk M1 dia akan dorong ke bawah. Kira-kira seperti ini. Kalau kita pindahkan ke gambar ini, dia gaya kontak itu kita gambarkan dia arahnya mendorong ke bawah. Untuk benda kedua arahnya ke atas. Jadi yang ditanya F ini bisa kita gunakan yang berhubungan dengan benda pertama atau yang berhubungan dengan benda kedua. Jadi hasilnya pasti sama. Kita ambil aja untuk benda yang kedua ini. Ke atas tadi F gesek 2, ada F didorong ke atas, sedangkan yang ke bawah W sin 37. Yang ke bawah berlawanan arah, sehingga bisa kita tulis W2 sin 37 ke bawah, yang ke atas tadi arah melawan F, kemudian F gesek juga ke atas, dikurang F2, sama dengan M2 kali A. Kalau mau pakai yang W1 ini boleh W1 sin 37 ditambah F kalau menggunakan yang satu. Ditambah F di sini dikurang gaya gesek 1. Jadi bebas dipakai yang benda 1 atau benda 2. Untuk hal ini kita ambil aja dari benda kedua. Oke, kita pindahkan ke sebelah kanan. W2 tadi 30 sin 37 0,6 dikurang F gaya kontak tadi. Gaya gesek 2 4,8 sama dengan M2 3. Percepatannya 4,08 tadi udah kita peroleh dari sini. Kita kalikan masing-masing 30 kali 0,6 18 dikurang F dikurang 4,8. 3 kali 4,08 sama dengan 12,24. Kita lanjutkan. Berarti 13,2. 18 dikurang 4,8 ini 13,2. Dikurang F sama dengan 12,24. Kita lanjutkan. F ini kita ambil, maka 12,24 ini kita geser ke sebelah kiri ini menjadi 13,2 dikurang 12,24. Hasilnya sama dengan 0,96 Newton. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.